Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Dan pada hari sahabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan puji Tuhan, tidak terasa pada hari sahabat ini kita sudah tiba di pelajaran yang ke-13 atau pelajaran yang terakhir dari triwulan ini, dengan judul Membersihkan Rumah. Ayat intinya diambil dari dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal 22 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Teman-teman, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari sahabat ini menceritakan sebuah kisah tentang Raja Yosia. Ini adalah kelanjutan dari pelajaran kita di 2 sahabat terakhir ini. Pada hari sahabat ini kita akan belajar mengenai Raja Yosia. Yosia, dia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan Yosia memerintah selama 31 tahun lamanya di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Teman-teman, Yosia ini, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak seperti bapaknya. Pada hari sahabat yang lalu kita sudah belajar tentang ayahnya. Pada hari sahabat ini kita belajar tentang anaknya, yaitu Yosia. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, tidak menyimpang daripada jalan Tuhan. Teman-teman, hal yang dilakukan Yosia yaitu dalam tahun yang ke-18 pada saat Yosia menjadi raja. Maka Yosia menyuruh Safan bin Asalya bin Mesulam, panitra itu, untuk pergi ke rumah Tuhan. Untuk melakukan apa? Begini kata Yosia, "Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan kepada mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu." Oleh karena rumah Tuhan sudah lama tidak digunakan pada zaman pemerintahan ayahnya, sehingga sudah mulai untuk perlu dibetulkan rumah Tuhan, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Kemudian tadi, yaitu Safan yang disuruh pergi kepada imam besar Hilkia. Maka imam besar Hilkia setelah menerima pesan itu berkata kepada Safan, "Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan." Jadi pada saat mereka ingin untuk memperbaiki rumah Tuhan, imam besar Hilkia menemukan suatu kitab Taurat. Kemudian Hilkia, imam besar itu, memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan, yaitu panitera itu, masuk menghadap raja, dan disampaikannya lah kabar tentang itu kepada raja. Disampaikan bahwa imam besar Hilkia sudah menemukan kitab Taurat di dalam rumah Tuhan. Kemudian kata Safan, "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu." Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja. Selain memberitahukan bahwa tugasnya sudah diselesaikan, Safan juga memberitahukan bahwa imam besar Hilkia menemukan kitab Taurat. Kemudian Safan membacakan kitab Taurat itu di hadapan raja. Kemudian segera sesudah Raja Yosia mendengar akan kitab Taurat yang telah dibacakan oleh Safan itu, maka Raja Hizkia mengoyakkan pakaiannya. Kemudian raja memberikan perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitra itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab
hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Jadi pada saat Raja Yosia sudah mendengar isi dari kitab Taurat itu, maka Raja Hizkia meminta seluruh rakyat Israel untuk meminta ampun kepada Tuhan. Oleh sebab Raja Yosia mengetahui bahwa murka Tuhan telah mereka terima. Raja Yosia menyadari bahwa Tuhan sedang murka oleh sebab perilaku hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel di masa-masa yang lalu, yaitu yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah teman-teman, apa yang bisa kita dapat dari pelajaran sekolah sahabat kita? Di sini satu kutipan mengatakan, api yang sama yang menyala di hati Raja Yosia yang masih muda pada saat mendengar buku mengenai hukum Allah yang telah dilupakan dibacakan kembali kepadanya masih tetap menunggu untuk menyala sekarang ini di dalam hati umat Allah. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang muda, pekerja-pekerja Tuhan, pada hari Sabat ini kita diingatkan untuk kita harus berlaku sama seperti Yosia. Semangat Raja Yosia akan hal-hal yang rohani harus kita ikuti pada saat sekarang ini. Mungkin itu tidak mudah untuk menggerakkan teman-teman kita untuk berlaku atau mengikuti hal-hal yang rohani. Tapi dengan pertolongan Tuhan kita bisa sama seperti Raja Yosia. Dengan semangat untuk hal-hal yang rohani, kita bisa mengajak seluruh teman-teman kita untuk berlaku seperti yang Tuhan perintahkan. Maka Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Tuhan akan senang dengan hal-hal yang kita akan lakukan. Inilah video pembelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman semua suka, silakan untuk di-like videonya. Dan yang belum subscribe, silakan untuk di-subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.